Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku di channel Ayang Pian. Nah, di video kali ini aku mau nge-review salah satu mainan punya anak aku. Ini mainan udah aku beli sekitar sebulan yang lalu dan kepake banget menurut aku. Jadi bisa ngebantu aku buat ngejaga dedenya biar anteng. Nah, ini mainannya adalah ayunan. Ini aku tunjukin. Ini dari Cocolite. Ayunan kayak gini. Ini tuh kayak boncer, cuman dia bisa ayun gitu. Ini aku beli yang merek ini. Nah, di sini aku jelasin dulu ini dari packagingnya. Sekilas ini ada 3 fitur. Nah, untuk lebih jelasnya nanti aku akan jelasin aja sekaligus aku tunjukin bagaimana barangnya. Oke, ini dusnya aku simpan dulu. Nah, nanti di sini aku akan mulai pasang. Aku akan dibantuin sama suami aku juga masangnya. Nanti aku akan tunjukin gimana cara masangnya biar jadi ayunan. Nah, ini yang ada di dalam dusnya kayak gini. Ini tuh ada kerangkanya. Ini nanti kerangkanya kita rakit dulu. Terus dapat baut juga. Ini ada 4 baut. Nah, ini buat ngebantu buat ngerakit kerangkanya. Terus dapat mainan gantung juga. Nah, ini mainannya bisa dilepas pasang ya. Habis itu kita dapat juga ini alasnya. Ini udah ada safety beltnya juga, jadi lebih aman untuk dede. Terus dapat bantalnya juga kayak gini. Nah, terus kita juga dapat adaptornya kayak gini. Sebenarnya sih ayunan ini bisa pakai baterai. Yang aku baca sih di sini pakai baterainya yang tipe C. Tapi selama aku punya ayunan ini, aku langsung pakai adaptor aja. Jadi biar nggak usah repot ganti baterai. Nah, ini cuman colokannya ini masih kayak gini. Jadi kalian mesti harus beli lagi sambungannya karena kan ini masih asli colokan yang dari Cina. Terus yang terakhir, kalian dapat manual booknya juga. Ini sih aku sih belum baca semuanya, tapi di sini isinya udah cukup jelas banget karena ada bahasa Indonesianya juga. Nah, kita mulai dari kerangkanya. Nah, ini buat di sisi kanan dan kirinya. Nah, ini kita bisa renggangkan dulu kayak gini. Nah, sampai bunyi trek kita simpan. Terus ini juga sama. Ini juga sama, kita regangin sampai bunyi trek ya. Nah, ini udah. Nanti posisinya kayak gini. Terus ini kaki. Ini kakinya kayak gini. Ini buat di alasnya, buat di bawahnya. Depan belakang sama kayak gini. Nah, ini masanginnya gampang. Kita cuman masukin aja sampai bunyi klik. Tapi di sini aku perlu alat bantu. Nah, di sini aku menggunakan obeng plus ya. Buat masang bautnya juga nanti. Nah, ininya kita tekan dulu. Terus kita dorong sampai bunyi klik. Terus ini aku balik ya. Biar lebih gampang. Ini sama kayak tadi ya. Tinggal kita dorong aja, yang ininya kita tekan. Nah, sampai bunyi klik. Ini harus hati-hati ya, karena kalau misalnya kita buru-buru suka kejepit gitu dan lumayan sakit. Nah, ini kayak gini. Udah. Nah, ini udah jadi kayak gini kerangkanya. Kita tinggal pasang ini. Ini buat masangnya biar nggak kebalik, sebenarnya ada tandanya. Ini aku akan tunjukinnya ke kalian. Nah, ini di sini tuh ada tanda bulat lingkaran gitu warna kuning, kelihatan nggak? Nah, ini warna kuning ini. Ini kita pasang di sini.
Nah, di sini ada bentuk bulat juga. Nih. Jadi ini yang bulat ini kita pasanginnya di sini, sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ini kan bentuknya segitiga. Kita pasangin dengan yang satu lagi. Misalnya segitiga. Ini segitiga. Nah, kita pasangin di yang segitiga ini. Itu. Jadi segitiga dengan segitiga kayak gini. Nih. Nah, ini yang kita baut di sini ya. Aku pasang dulu ya, ini yang segitiganya. Nah, ini udah aku pasang, ini udah aku baut tadi ya. Terus untuk pasang alasnya biar lebih mudah, kita naikin dulu ininya. Kita lipat dulu. Nah, ini yang posisi atas yang buat kepala kita pasangin di yang bulat. Yang tadi yang tandanya yang bulat. Jadi bedanya kalau yang bulat itu dia lebih panjang. Tuh kalau dilipat dia lebih panjang dibandingkan yang segitiga. Nah, kita pasang. Terus sisi yang satunya kita pasang lagi. Nah, kayak gini. Terus kita tinggal renggangin lagi. Nah, ini udah kayak gini bentuknya. Terus bantalnya ini ada perekatnya gitu, jadi biar nggak copot. Nah, di sini tuh ada kayak tali gitu, jadi kalian tinggal masukin aja ke talinya si perekatnya, terus kalian tinggal tempel. Nah, ini jadi nggak copot. Nah, terus kita pasang mainan gantungnya. Nah, ini sisinya beda ya, yang ini kayak gini sama kayak gini. Ini juga ininya beda, jadi kita jangan sampai salah pasang. Soalnya kalau salah posisi kebalik gitu dia nggak bisa masuk. Nah, ini udah selesai kayak gini bentuknya, bisa gini, bisa diginiin. Nah, ini udah jadi kayak gini ayunannya. Ini udah selesai dirakit, semuanya udah terpasang. Di sini aku mau ngasih tahu dulu untuk posisinya. Di sini bisa dua posisi, bisa tiduran sama bisa yang agak duduk. Biar kelihatan aku posisiin dulu ke pinggir ya. Nah, kayak gini. Kelihatan kan? Nah, kayak gini. Kalau ini posisi tidurannya kayak gini. Ini posisi tidurannya. Nah, untuk merubah ke posisi agak duduk, di sini kan ada tombol. Sini ada tombol. Ini kanan kiri sama ada tombol. Nah, kalian pencet barengan. Jadi kanan sama kiri pencet berbarengan. Nah, ini posisi duduknya. Jadi udah maksimal segini. Nah, ini kayak gini. Kayak gitu. Nah, udah ke posisinya udah. Terus di sini aku mau jelasin fitur apa aja yang ada di ayunan ini. Aku akan nyoba nyalain dulu ayunannya. Ini kebetulan aku udah ada sambungannya, udah punya. Nah, ini dicolokinnya di sini, di bawah sini. Nah, nanti pas dicolokin akan ada bunyi. Itu berarti tandanya udah nyala ya. Nah, di sini ada 4 tombol. Sini aku akan jelasin yang tombol yang pertama. Di sini ada lambang nada gitu. Nah, ini tuh buat melodi. Ada, kalau di keterangannya sih ada 7 melodi. Kita coba ya. Nah, pencet. Nah, ini melodi yang pertama. 2 3 4 5 6 7.
Ya benar ada 7. Cuman kalau misalnya nanti kita nyalain sekali aja, nanti dia akan random sih, akan semuanya bunyi gitu. Jadi kita nggak usah milih satu-satu buat mau melodi mana. Jadi kalau kalian sekali pencet itu udah otomatis akan melodinya akan acak bergantian. Nah untuk matiinnya kalian tekan aja agak lama sampai mati. Nah udah. Tombol yang kedua ini. Nah ini tuh untuk natural sound. Ini ada lambang daunnya kayak gini. Ada 3, kita coba ya. Nih yang pertama ini bunyi air. Nah, air mengalir gitu. Terus ini yang kedua bunyi, ini bunyi apa ya? Ya pokoknya bunyinya kayak gitu aja, beda. Terus kayaknya sih sama sih bunyi air, cuman ini kayaknya air terjun. Ya pokoknya natural aja deh, bunyi-bunyi alam. Nah ini juga sama, kalau misalnya kalian pencet dia akan acak, jadi semua bunyi akan secara bergantian. Matiinnya sama, tekan. Nah udah mati. Nah ini tombol yang ketiga, ini untuk mengatur kecepatan ayunan. Jadi ini ada 5 level. Jadi dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini paling lambat sampai yang paling kencang ngayunnya. Nah untuk cara pengoperasiannya cukup pencet aja 1 kali. Dia akan nyala di ini, di tombolnya ini. Ini ada nyala, ada warna hijau. Nah ini ayunnya segini. Ngayunnya tuh pelan. Nah kalau misalnya kita pencet lagi, akan pindah ke yang kedua yang nyala. Dia akan mulai lebih kencang dari yang pertama. Yang ketiga kayak gini. Ini lebih kencang lagi. Terus yang keempat lebih kencang lagi. Ini aku coba yang paling kencang ya, yang kelima. Nah segini. Cuman ngeri ya kalau yang kelima. Takutnya dedenya juga kaget dan takut jatuh juga sih. Sebenarnya sih aman sih karena ada safety beltnya ini, jadi nggak mungkin jatuh. Tapi selama aku punya ini, aku selalu pakainya di yang pertama sih, karena kan baby aku juga masih kecil. Jadi yang pertama yang ini yang pelan. Oh ya, untuk cara matiin ayunannya biar berhenti, kalian pencet aja terus sampai lampunya mati. Nah, berarti ini udah selesai nggak ngayun, udah berhenti. Nah udah. Sekarang ke tombol yang keempat. Ini itu waktu ngayunnya, waktu mati. Jadi ada tiga waktu. Jadi kalau misalnya yang pertama ini dia akan ngayun, dia akan nyala, entah ngayun entah musik. Pokoknya kalau misalnya kita nyalain ayunan dan juga musik seperti ini, terus kita setel waktu di yang pertama, berarti ini akan nyala selama 15 menit. Nah untuk kalau yang kedua ini 30 menit, dan yang ketiga ini yang paling lama, ini 45 menit. Jadi kalian bisa setting waktunya nih, kalian mau berapa menit kira-kira si dedenya biar ngayun. Jadi nanti aku mau 15 menit aja, nanti kalau misalnya kira-kira 15 menit mungkin dedenya udah bobo, ya udah nggak usah diayun lagi, jadi dia berhenti. Tapi kalau misalnya kalian nggak pencet ini, misalnya nggak pencet ini nih, ini akan berhenti selama 120 menit. Dia akan terus nyala kayak gini, ngayun, dan juga musiknya akan terus bunyi. Segitu fitur yang ada di sini. Terus aku juga mau kasih tahu juga, di sini ada tanda gembok. Ini gembok kebuka, ini gembok ketutup. Ini maksudnya kalau kita mau ngunci, jadi biar nggak bisa ayun. Kalau misalnya kita ininya kesiniin, posisi sini, berarti ini bisa ayun. Tapi kalau misalnya kita mau biar diem gitu, nggak ngayun, kan ini kan masih bisa diayun tuh. Walaupun kita nggak mencet ini, walaupun ini mati, posisi ayunannya mati,
Tapi ini udah masih kita bisa gerakin manual pakai tangan kayak gini. Kita bisa ayun sendiri. Nah, kalau misalnya kita maunya begini posisinya, nggak bisa ngayun gini, ini kalian pindahin ke gembok. Ini dua-duanya sama ya, kanan kiri, jadi kalian harus bareng. Nah, kayak gini. Nih. Jadi dia ngunci. Tuh, jadi nggak bisa diayun. Kayak gitu. Ya, aku balikin lagi. Kalau gini, dia bisa ngayun. Tuh, dia ngayun. Tapi kalau misalnya kita pindahin ke sini, dia diam, dia ngunci. Gitu. Udah. Terus di sini kalian ada lihat ini ada tombol kecil. Ada di 4 sisi. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah, ini fungsinya buat ngelipet si ayunannya. Kalau misalnya kalian mau bawa-bawa ke pergi-pergian, mau mudik, mau buat disimpan di mobil biar menghemat space, atau juga mau taruh di rumah biar nggak terlalu menghabiskan banyak ruang, karena kan ini lumayan gede ya, lumayan. Jadi biar nggak terlalu sempit, kalian bisa lipat ayunannya. Caranya ini yang pertama kita lipat dulu ininya kayak gini. Terus ini aku coba dulu aja ya. Ini kalian pencet berbarengan kanan dan kiri. Di sini tombolnya, pencet bareng, terus kalian dorong. Nah, terus ini satu lagi. Ini kan sisi ininya udah kayak gini. Nah, ini satu lagi kita pencet barengan juga ya, kanan dan kiri kita pencet, terus kita dorong. Nah, jadi nanti akan segini nih. Nih, aku tunjukin dari samping ya. Jadi lumayan slim, lumayan bisa menghemat space juga. Jadi kalau ditaruh di mobil juga nggak nyempitin. Nah, sekarang di sini aku akan bacain poin-poin pentingnya aja yang ada di manual booknya. Ini tuh di sini sih banyak informasinya, cuman ini aku bacain aja yang kira-kira menurut aku penting aja ya. Ayunan ini bisa digunain dari baby berat 3 kilo sampai dengan 11 kg. Jadi kalau misalnya di atas 11 kilo udah tidak memungkinkan, udah nggak aman, takutnya kan patah atau gimana ya. Terus ini ayunan ini walaupun ini sebenarnya kan sangat membantu bagi bunda-bunda di rumah, apalagi kalau misalnya lagi sendiri di rumah biar dedenya anteng, habis disusuin terus ditaruh di sini biar tidur. Ini juga jangan lama-lama ya, diusahain maksimal paling lama sejam, karena kan kasihan dedenya kalau kelamaan, takutnya kan pegel, karena kan punggungnya juga masih lemah. Jadi takutnya disaranin sih di sini jangan terlalu lama, maksimal 1 jam, dan itu pun 1 jam sebaiknya jangan full 1 jam. Jadi kita atur aja misalnya 15 menit sekali, terus kita berhenti, kita gendong dulu dedenya, nanti taruh lagi di sini 15 menit lagi, terus nanti kita ambil lagi kayak gitu kan, karena di sini juga settingannya kan paling lama 45 menit kan. Sini kan ada 15 menit, 30 menit sama 45 menit kayak gitu. Nah, terus jangan meninggalkan dede bayinya sendiri tanpa pengawasan. Jadi walaupun dede bayinya di sini anteng, tetap aja bunda jangan ninggalin, tetap harus diawasin juga ya. Menurut aku sih ayunan ini kepake banget. Karena kenapa? Karena biar dedenya juga nggak dibiasain selalu digendong. Jadi kalau misalnya abis disusuin, bawain, kita bisa taruh di ayunan. Jadi dia biar terbiasa sendiri. Maksudnya tuh biar nggak selalu digendong gitu. Jadi biar kita juga bisa melakukan aktivitas lainnya, bisa nyapu, ngepel, masak gitu, tanpa harus gendong dedenya. Nah, untuk harganya sebenarnya sih di online harganya beda-beda, dari mulai 600 sampai 700 ribu. Ini kebetulan aku beli 650 ribu, kalian bisa cari aja, banyak mereknya juga. Oke, sekian video review dari aku. Next, di video-video selanjutnya aku bakalan nge-review barang-barang baby lainnya juga, jadi ditunggu aja ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.